Baik teman-teman, pada materi kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa ya. Nanti teman-teman akan belajar banyak terkait dengan apa itu pemerintahan kampung, apa itu yang disebut dengan pemerintah kampung, dan apa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Kampung atau biasa kita kenal dengan Tuhaput Kampung ya. Nah, kita akan lihat dulu diagram tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang Desa atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nah, kalau disebutkan Undang-Undang Desa itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama sekali kita lihat dulu prinsip ya. Prinsip tata kelola pemerintahan desa atau tata kelola desa ya. Yaitu yang pertama itu ada namanya check and balance antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa. Jadi garis koordinasi antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa atau kita sebut dengan Tuhaput Kampung itulah garis koordinasi ya. Saling mengontrol, saling mendukung, saling mensupport ya. Kemudian prinsip kedua itu adalah demokrasi perwakilan dan permusyawaratan, yaitu suatu forum yang memberikan kebebasan untuk partisipasi berbagai macam elemen ya. Misalnya dalam proses demokrasi partisipatoris itu melalui musyawarah desa ya. Kalau kita di desa itu biasa kita kenal diawali dengan musdus, musyawarah dusun, yang kemudian baru nanti di level desa itu ada musyawarah desa ya. Kalau musyawarah dusun itu kebanyakan terlibatnya semua orang. Semua orang, semua warga yang ada di dusun itu diundang untuk membahas hal-hal yang katakanlah usulan-usulan terkait dengan pembangunan desa. Ya, kemudian di tingkat desa tidak semua warga dilibatkan, tapi hanya perwakilan ya, perwakilan dari wilayah, perwakilan dari kelompok masyarakat, perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat ya, dan juga masyarakat-masyarakat kaum marginal, minoritas, fakir miskin dan kelompok disabilitas. Ini penting ya. Jadi baru beberapa bulan ini saya sedang meliti juga tentang bagaimana proses musyawarah di Kota Banda Aceh itu dalam perspektif kerukunan umat beragama ya. Bagaimana keterlibatan umat-umat beragama dalam musyawarah desa dalam pengelolaan dana desa di Kota Banda Aceh ya. Nah, jika kita lihat di sini dalam diagram ini, forum tertinggi dalam tata kelola pemerintahan desa itu adalah musyawarah desa ya. Musyawarah desa itu teman-teman bisa kita bahas secara detail, secara lebih rinci itu dalam pertemuan berikutnya. Apa saja kira-kira yang dibahas dalam musyawarah desa? Yang pertama, secara umum itulah hal-hal yang strategis ya. Hal-hal yang strategis yang menyangkut terkait dengan pembangunan, terkait dengan penataan desa dan seterusnya ya. Nah, salah satu bentuk ataupun pembahasan dalam musyawarah desa itu dibahas tentang RPJM desa, yaitu rencana pembangunan jangka menengah. Nah, periodisasinya itu adalah 6 tahun sesuai dengan periodisasi masa kepengurusan gesi ya. Gesi atau kepala desa itu masa jabatannya itu adalah 6 tahun, yaitu disesuaikan, maka RPJM disesuaikan dengan periodisasi pemerintah desa. Nah, kemudian yang dibahas lagi adalah aset desa. Nah, misalnya ada uang desa atau aset desa mau dipenyertakan modal ke BUMDes atau BUMJ, itu harus dilalui dengan musyawarah desa, atau membeli tanah, menjual tanah dan seterusnya, aset-aset desa itu juga harus dibahas dalam musyawarah desa ya. Siapa saja yang terlibat dalam musyawarah desa? Kalau kita lihat panahnya ini adalah ada kepala desa yang terlibat dalam musyawarah desa ya. Ada badan permusyawaratan desa itu juga terlibat dalam musyawarah desa. Dan juga ada warga masyarakat juga terlibat dalam musyawarah desa. Meskipun warga masyarakat ini adalah kelompok
special interest, misalnya kelompok kaum marginal, kelompok fakir miskin, ya, kelompok minoritas. Nah, itulah bagian dari kelompok special interest, berkebutuhan khusus, berkebutuhan spesial. Kemudian ada perwakilan bagian wilayah desa. Nah, perwakilan bagian desa ini juga mewakili dia dalam badan permusyawaratan desa, ya. Kalau misalnya kita Aceh itu bisa kita kenal dengan Tuhaput, ya. Kalau secara nasional badan permusyawaratan desa itu dipilihnya berdasarkan keterwakilan wilayah, ya, sesuai misalnya di DPR, ya, DPRD, DPR Aceh itu ada dapilnya, dapil 1 Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, dapil 2 Kabupaten Pidi, Pidi Jaya, ya, dapil 3 seterusnya. Nah, begitu juga di kampung ada dapilnya, ya. Misalnya ada 5 BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Di desa itu ada misalnya 5 dusun. Nah, ini mewakili dusun masing-masing. Atau ada 4 dusun, nah, juga diwakili, dilihat dari segi dusun dan juga dilihat dari segi jumlah penduduk. Nah, itu berdasarkan kebijakan nasional dalam hal memilih badan permusyawaratan desa. Namun, kalau secara adat, secara kearifan lokal Aceh, kita kenal dengan TPG itu Tuhaput Gampung. Tuhaput, ya, ada 4 orang yang dituakan, ada 4 orang yang diandalkan dalam urusan masing-masing. Yang pertama Tuha secara agama, ya. Artinya orang yang dipilih Tuhaput itulah salah satunya itulah orang tokoh agama yang paham terkait dengan agama. Yang kedua itu ada Tuha adat, ya, orang yang sangat paham terkait dengan adat, ya. Yang ketiga itu ada Tuha masyarakat, ya, yaitu tokoh masyarakat yang bisa mengayomi masyarakat, bisa memediasi berbagai macam persoalan di masyarakat. Nah, ya. Yang ketiga itu adalah orang yang tuha dari segi kedermawanannya, orang yang banyak harta dan dia sangat dermawan dengan warga. Nah, ini kriteria-kriteria Tuhaput berdasarkan kearifan lokal di Aceh. Nah, jadi kalau misalnya kita memilih berdasarkan Permendagri terkait dengan BPD itu dipilih berdasarkan kewilayahan. Kalau dalam Aceh dipilih dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kelebihan-kelebihan ketokohan yang ada yang melekat pada dirinya. Nah, kalau misalnya dikawinkan atau digabungkan di komparasi keduanya itu lebih bagus. Dari segi keterwakilan wilayah juga dari segi kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh unsur-unsur Tuhaput ini juga lebih bagus, ya. Nah, kemudian dalam perwakilan warga itu masyarakat itu juga ada LKM, ada LAD, ada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan juga ada Lembaga Adat Desa. Nanti kita akan bahas, ya. Kemarin saya tidak tahu apakah materinya sudah pernah disampaikan atau belum, tapi ada nanti salah satu membahas tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan juga Lembaga Adat Desa. Nah, kepala desa itu dipilih langsung oleh warga masyarakat, ya. Sedangkan BPD itu juga dipilih oleh masyarakat berdasarkan demokratis dan juga berdasarkan perwakilan dari wilayah desa ini secara regulasi Permendagri, ya. Nah, dalam kepala desa itu, ya, kepala desa itu dia adalah dibantu oleh perangkat desa. Nah, jadi yang disebut aparatur desa itu bukan kepala desanya, tidak termasuk kepala desa. Tapi yang disebut aparatur desa itu adalah perangkat desa. Tugas aparatur kampung atau perangkat desa ini itu membantu kepala desa, ya. Jadi kalau kita sebut pemerintahan desa, ini semuanya termasuk, ya. Ada kepala desanya, ada badan permusyawaratan desanya, ada perangkat desanya. Ini kalau pemerintahan desa. Kalau tata kelola pemerintahan desa ini dia, ya. Nah, kemudian kepala desa juga menjadi membentuk panitia-panitia, misalnya panitia pemilihan, ya. Kepala desa juga terlibat sebagai pembina badan usaha milik desa, BUMDes, ya. Nah, jadi ini adalah rangkaian dari tata kelola pemerintahan. Nah, kita lihat di sini dalam diagram ini,
ada berbagai macam garis yang kita gambarkan sebagai keterkaitan ya. Nah, siapa yang menyelenggarakan Musdes? Yang menyelenggarakan Musdes itu tanggung jawab BPD, Tuh Haput Kampung. Bukan Pak Gesi. Pak Gesi dan pemerintah desa itu memfasilitasi. Beda ya, memfasilitasi dengan menyelenggarakan. Kalau menyelenggarakan dia bertanggung jawab untuk memimpin proses musyawarah desa dari A sampai Z. Sedangkan memfasilitasi itu dia menyediakan tempat, menyediakan anggaran, menyediakan konsumsi, spanduk dan lain-lain. Itu adalah bagian dari memfasilitasi. Sedangkan menyelenggarakan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan musyawarah desa. Ini dua hal yang berbeda. Nah, jadi juga dalam musyawarah desa itu dibahas tentang RPJM desa, ya, RKP desa, APBD desa, peraturan desa, kinerja pemerintahan desa, kerjasama desa. Ini adalah hubungan antara kepala desa. Kepala desa itu adalah menjalankan RPJM dan RKP desa, menjalankan APBD desa, menjalankan peraturan desa, melaksanakan kinerja pemerintah dan kerjasama desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa ini adalah bertugas mengawal agar ini berjalan secara baik, berjalan on the track, ya. Nah, ini lebih kurang penjelasannya, nanti teman-teman bisa ditanyakan, ya. Ya. Kemudian kita lanjut ya, istilah-istilah penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Yang pertama itu ada pemerintahan desa. Apa itu pemerintahan desa? Secara definisi diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau unsur dalam pemerintahan desa itu terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Ya, ada Pak Gisi, ada aparatur desa, dan ada Tuh Haput Kampung. Nah, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lainnya. Ya, artinya misalnya di kita itu ada namanya sebutan Kesi, ya. Ada sebutan Datuk Penghulu di Tamiang misalnya. Ada namanya kepala kampung, ya. Ada namanya Reje ya di Gayo ya. Nah, dan ada sebutan-sebutan lainnya, ya. Nah, itu kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi yang unsur penyelenggara pemerintahan desa itu bertanggung jawabnya adalah kepala desa. Aparatur desa itu membantu tugas-tugas kepala desa. Ya. Nah, kemudian Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya. Nah, ini juga ya tidak dibatasi berdasarkan undang-undang desa itu tidak dibatasi ya. Bisa kita sebut Tuh Haput Kampung, bisa kita sebut dengan Badan Permusyawaratan Kampung ya dan lain-lain ya. Nah, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Dipilih itu berdasarkan keterwakilan dusun, berdasarkan keterwakilan lorong, berdasarkan keterwakilan tumpuk misalnya di Aceh ya. Nah, di Aceh itu disebut dengan Tuh Haput Kampung. Kemudian ada namanya Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disingkat dengan LKD. Apa itu LKD? Yaitu Wadah Partisipasi Masyarakat. Sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apa contoh LKD? Contoh LKD itu seperti ada Karang Taruna, ya, ada Pemuda Kampung, ada PKK, ada Posyandu, ada Rumah Desa Sehat, ada berbagai macam. Itu adalah LKD-LKD yang ada di desa. Nah, apa fungsinya? Itu sebagai wadah partisipasi masyarakat. Nah, kan tadi ada keterwakilan mereka dalam musyawarah, dalam perencanaan itu dilibatkan, dalam musyawarah, dalam pelaksanaan itu juga dilibatkan. Ya, misalnya Posyandu ada kegiatan. Nah, Pak Usi, ini anggaran dari pemerintah desa, silakan
dibelanjakan untuk keperluan posyandu. Nah, itu juga dilibatkan. Begitu juga dalam pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Satu lagi itu ada namanya lembaga adat, ya, lembaga adat desa, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Nah, ini struktur organisasi pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, ini juga relatif, ya, relatif. Ada beberapa desa yang menyesuaikan dengan ini dan juga ada beberapa desa yang menyesuaikan dengan kearifan lokal. Nah, ada namanya kepala desa, ya. Kemudian ada namanya Badan Permusyawaratan Desa dan ada namanya lembaga adat, ada lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, ya. Nah, kita lihat bagaimana hubungan kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Di sini adalah hubungan konsulatif, ya, yaitu antara Kades dan BPD itu adalah hubungan saling konsultasi, saling melakukan sharing, tukar pendapat, memberikan masukan, memberikan pengawasan dan seterusnya, ya. Nah, sedangkan hubungan antara kepala desa dengan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan desa itu adalah bagian dari kemitraan, ya. Nah, inilah bagian dari mitra pemerintah desa membantu tugas-tugas pemerintah desa untuk akselerasi pembangunan di desa, ya. Nah, kemudian kepala desa ini memiliki aparatur desa. Inilah disebut sebagai aparatur desa. Ya, mulai dari sekretaris desa, sekdes, ya, kaur administrasi, kaur keuangan atau bendahara kita kan, ada kepala urusan umum, ya, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pembangunan, seksi pemerintahan, sampai dengan kepala dusun itu disebut sebagai aparatur kampung. Ya, jadi aparatur kampung itu nggak masuk dia kepala desa. Aparatur kampung itu adalah mulai dari sekdes sampai dengan kaur, kasih, dan kadus itu disebut sebagai aparatur kampung. Ya, kalau masuk kepala desa namanya pemerintah desa. Kalau masuk lagi BPD itu namanya pemerintahan desa. Nah, ini perbedaannya, teman-teman harus paham. Kita lihat, ya, satu persatu kita breakdown apa itu tugas kepala desa dan apa kewenangannya. Tugas kepala desa itulah menyelenggarakan pemerintahan desa, ya. Kemudian melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, ini sesuai dengan bidang-bidang pembangunan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa. Itu pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Nah, ini tugas KESI. Dia bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan desa dari mulai perencanaan, ya, pelayanan administrasi umum, ya, kemudian ada pelayanan aset desa, penataan aset desa dan seterusnya itu adalah tugas dari KESI. Melaksanakan pembangunan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, ya, tentu dibantu oleh aparatur kampung. Apa kewenangannya? Kewenangannya adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Nah, ini juga ada di desa-desa kita, perangkat desa dipilih oleh masyarakat. Apa boleh? Boleh saja, tapi secara kewenangan masyarakat tidak berhak memilih. Yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa perangkat desa adalah KESI atau kepala desa. Ya, bukan dipilih oleh masyarakat. Nanti kalau dipilih kadang-kadang nggak cocok kerja dengan kepala desa, ini bisa menjadi dinamika atau menjadi konflik internal. Nah, lebih bagus secara kewenangan aparatur desa itu diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa atau KESI, ya. Kemudian memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Nah, jadi sebagai kuasa pengelola anggaran atau KPA, ya, itu adalah KESI, ya. Kemudian menetapkan peraturan desa. Nah, ini juga bagian dari kewenangan KESI, menetapkan peraturan desa. Sudah dibahas, ya, ditetapkan. Misalnya ada kanun tentang APBD, kanun tentang RKPG, ya. Begitu juga dengan kanun-kanun ketertiban, kanun BUMG, kanun berbagai macam kanun itu, KESI memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan desa untuk dijalankan di lokal desa. Kemudian menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. Ini menetapkan APBG. Setiap tahun itu disusun APBG dan ditetapkan oleh KESI.
Kemudian membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Nah, karena kewenangannya ini maka KSI juga bertindak sebagai pembina, ya, pembina di BUMG, pembina di lembaga kemasyarakatan desa dan seterusnya. Dan juga kewenangannya adalah mengembangkan sumber pendapatan desa. Nah, ini juga merupakan kewenangan dari KSI. Itu kalau misalnya dulu belum ada PAD atau PAG, pendapatan asli kampung, bagaimana caranya agar meningkatkan PAG? Ini juga bagian dari kewenangan KSI. Nah, kita lihat lagi apa haknya dan apa kewajibannya. Hak KSI itu mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Nah, ini KSI juga memiliki usulan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Jadi tidak hanya struktur yang baku, tapi juga bisa disesuaikan. Misalnya di beberapa kampung itu nggak dikenal dengan KUR keuangan, tapi dikenalnya dengan bendahara kampung, ya. Nggak dikenal dengan kasih, tapi dikenalnya dengan KUR semuanya, terus seterusnya dan seterusnya. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan, ya. Kemudian mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Kepada siapa diajukan rancangan? Itu kepada Tuhapeut, ya. Diajukan rancangan kanun, rancangan kalau di Banda Aceh itu disebut dengan resam, ya, untuk dibahas dan ditetapkan untuk menjadi peraturan desa atau resam kampung. Nah, menerima penghasilan tetap setiap bulan. Ini berhak sih, ya. Kalau di Banda Aceh lumayan tinggi, ya. Kalau di beberapa desa juga sekarang gaji besi itu sudah lumayan tinggi. Maka tidak heran kalau banyak yang berminat, ya. Barangkali dari teman-teman juga nanti berminat, ya, setelah lulus sarjana mendaftar jadi KSI, ya. Nggak masalah untuk membawa pengetahuan dan membawa keterampilan teman-teman miliki di kampus diterapkan di desa masing-masing, ya. Begitu juga dengan tunjangan. Ada tunjangan misalnya setiap dalam sebagai pengelola kegiatan itu juga memiliki tunjangan bulanan, ya. Nah, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan, ya. BPJS itu dijamin dan ditanggung oleh desa. Nah, kemudian apa kewajibannya? Kewajibannya adalah menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Ini kewajiban KSI, ya. Sebagai mahasiswa administrasi negara kita paham bahwa tidak ada satupun yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah, ya, tanpa ada dasar peraturan dan perundang-undangan. Maka KSI itu harus taat azas, taat hukum, dan taat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, bagaimana prinsip akuntabel? Bagaimana prinsip transparan? Apa beda keduanya? Kemudian profesional, efektif, dan efisien. Teman-teman nanti silakan perkaya bahasa dengan mencari dari referensi-referensi yang lain, ya. Nah, kemudian bagaimana menyelenggarakan, kewajibannya adalah menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, ya. Dan seterusnya kewajiban juga mengelola keuangan dan aset desa. Ini merupakan kewajiban yang diamanatkan kepada kepala desa atau KSI, ya. Nah, selanjutnya kita lihat Tuhaput Gampung atau Badan Permusyawaratan Desa. Apa tugasnya? Yang pertama tugasnya adalah menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, ada 4, ya. Dalam segi aspirasi itu ada 4, menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi. Yang kelima itu menyelenggarakan musyawarah Tuhaput, menyelenggarakan musyawarah kampung. Nah, ini dalam hal musyawarah. Ada musyawarah internal Tuhaput dan ada musyawarah kampung yang melibatkan berbagai stakeholder dalam kampung tersebut, ya, seperti yang di bagian pertama tadi. Yang ketujuh, membentuk panitia pemilihan KSI, menyelenggarakan musyawarah kampung khusus untuk pemilihan KSI antar waktu. Nah, dia ada musdehsus, ada musgamsus, ya. Seperti kemarin itu dalam pembagian BLT itu khusus dibahas musyawarah itu
terkait dengan penentuan siapa-siapa saja yang berhak dalam penyaluran BLT. Kebetulan saya pada waktu itu juga masih sebagai pendamping desa ya, jadi saya terlibat memfasilitasi kampung untuk melakukan musyawarah. Nah, jadi pengalaman saya di pendamping itu cukup memberikan pengetahuan dan pengalaman saya dalam terlibat dalam musyawarah-musyawarah kampung, termasuk dalam musyawarah khusus, musyawarah kampung khusus. Nah, kemudian membahas dan menyepakati rancangan resam kampung bersama kecil. Ini juga bagian dari tugas TOHAPE. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kecil ya. Ini ingat, kinerja kecil, bukan kecilnya yang diawasi, kecilnya aja main-main, berliburan dengan keluarga, bukan itu yang diawasi. Nah, tapi secara etika juga perlu ya, tapi yang perlu diawasi adalah kinerja kecil. Nah, bukan sampai mengawasi detail pembangunan, itu tidak diberikan tugas suatu apa, tapi hanya kinerja. Kemudian melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah kampung dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah kampung dan lembaga kampung lainnya. Ini juga bagian dari menjadi penyejuk, menjadi pembimbing arah, menjadi sebagai orang tua yang bisa mengayomi dinamika yang ada di kampung, yang masalah yang kecil ditiadakan, masalah yang besar dikecilkan. Ya. Nah, kemudian dari segi kewenangannya itu ada beberapa kewenangan. Ya. Yang pertama, mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi. Ya, kalau bahasa Dewan sekarang itu reses. Ya. Nah, itu juga memiliki kewenangan, duduk di balai misalnya, duduk di warung kopi, mendengar keluhan-keluhan, mendapatkan aspirasi masyarakat. Nah, itu juga bagian dari kewenangan Tohaput. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kampung, baik itu secara lisan maupun tertulis. Mengajukan rancangan resam kampung yang menjadi kewenangan. Melaksanakan monitoring evaluasi kinerja kecil. Ya, meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah kampung kepada pemerintah kampung, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung. Nah, misalnya dalam musyawarah, dalam pembahasan LPG misalnya, nah dia memiliki kewenangan, TOHAPE ini memiliki kewenangan untuk menyatakan pendapat, ya. Misalnya pendapatnya sepakat, misalnya pendapatnya diterima, misalnya pendapatnya setuju, tidak setuju, mengkritisi, dan lain-lain, ya. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan kampung, serta mempelopori penyelenggaraan pemerintah kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menyusun peraturan tata tertib TOHAPUT kampung, menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada wali kota atau kepada bupati melalui camat. Nah, kasih dulu ke camat, nanti baru camat kasih ke bupati atau wali kota. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional TOHAPUT kampung secara tertulis kepada KESI untuk dialokasikan dalam APBD. Nah, ini juga penting ya, sebagai operasional TOHAPUT itu ditulis, misalnya untuk kebutuhan ATK, untuk kebutuhan rapat-rapat dan seterusnya, itu juga bisa dianggarkan melalui APBD kampung. Mengelola biaya operasional TOHAPUT kampung juga TOHAPUT memiliki kewenangan serta mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan kampung kepada KESI. Misalnya di Banda Aceh yang saya teliti yang ini ada namanya FKUB di kampung ya, ada forum komunikasi umat beragama. Ada beberapa masyarakat kampung yang memiliki latar belakang agama yang berbeda, misalnya di Penayung, di Kampung Mulia, di Kedah. Nah, ini juga di Kampung Laksana, ini merupakan wilayah-wilayah atau desa-desa yang sangat tingkat heterogenitas keagamaan itu sangat tinggi. Perlu dibentuk seperti FKUB dan lain-lain. Nah, kemudian melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kampung. Inilah bagian dari kewenangan TOHAPUT yang diamanatkan secara undang-undang. Nah, kalau kita lihat dari tugas dan kewenangan TPG itu bisa diklasifikasikan, tugas dan kewenangan TOHAPUT itu dibagi menjadi 4. Ya. Yang pertama adalah tugas dan kewenangannya dalam hal aspirasi,
tugas dan kewenangannya dalam hal musyawarah, tugas dan kewenangannya dalam hal pengawasan, dan tugas kewenangannya dalam hal evaluasi. Nah, kita breakdown lagi, ya. Dalam hal aspirasi masyarakat misalnya, apa tugasnya? Tugas tadi itu ada 4 ya, menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi. Ya, bagaimana tugas menggali? Tugas menggali itu dilaksanakan, yaitu dilakukan langsung kepada lembaga dan masyarakat desa. Misalnya, Ketua HPUD bertemu dengan Ketua Karang Taruna atau Ketua Pemuda, menanyakan pendapat, atau bertemu dengan unsur masyarakat desa, masyarakat miskin, masyarakat yang berhak kira-kira menerima bantuan ataupun lain-lain, dia datang langsung, ya. Atau dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah Tuhaput, dituangkan dalam agenda kerja. Itu ya nggak sembarangan untuk bertemu, tapi juga harus berdasarkan keputusan musyawarah desa, musyawarah Tuhaput, ya. Dan menggunakan panduan kegiatan yang memaksud tujuan, sasaran, waktu, dan uraian kegiatan. Ini teknis pelaksanaan dalam menggali aspirasi masyarakat. Jadi yang pertama, sasarannya adalah lembaga dan masyarakat desa, dasarnya adalah keputusan musyawarah Tuhaput dalam agenda kerja, dan secara administratif itu harus memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu, dan uraian kegiatan. Ini teknis pelaksanaan dalam penggalian aspirasi masyarakat. Bukan hanya duduk-duduk di warung kopi mengatasnamakan menggali aspirasi masyarakat, tapi dia punya sasaran, punya dasar, dan juga punya panduan atau secara administratif. Ya. Kemudian kalau menggali itu dia menjemput bola, datang langsung. Nah, sedangkan menampung, teknis pelaksanaannya itu adalah dilakukan di sekretariat PBD. Dia menunggu, ya, kedatangan para masyarakat, para warga untuk menyampaikan aspirasi. Nah, kemudian diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah PPD. Nah, ini juga dibahas dalam musyawarah PPD, ya. Misalnya ada beberapa keluhan, ada beberapa masukan dari masyarakat. Kemudian beberapa masukan itu dibahas kembali dalam musyawarah PPD. Kemudian tugas aspirasi masyarakat selanjutnya adalah mengelola aspirasi. Yaitu mengadministrasikan dan merumuskan administrasi. Ya, kalau dalam dua hal ini adalah menampung dan mengali itu adalah mendata, menerima masukan, sedangkan inilah bagian dari mengelola. Menganalisa dan menyampaikan aspirasi kepala desa. Jadi tidak semua aspirasi masyarakat itu didengar dan disampaikan kepala desa, tapi disaring-saring dulu, dirumuskan, dianalisa, baru disampaikan. Kira-kira mana yang betul, mana yang mendesak, mana yang kira-kira layak disampaikan, itu disampaikan. Kemudian menyalurkan aspirasi masyarakat itu baik itu melalui lisan maupun tulisan. Aspirasi lisan disampaikan dalam musyawarah desa dan musyawarah bukan musyawarah desa tapi musyawarah Tuhaput dan dihadiri kepala desa. Jadi kalau musyawarah Tuhaput itu adalah unsur Tuhaput saja plus 1 kepala desa. Aspirasi tulisan contohnya melalui surat sebagai masukan. Nah, itu dengan ada kop Tuhaput ditandatangani oleh ketua Tuhaput, itu ditulis dan ditujukan kepada kepala desa. Nah, kemudian dari segi musyawarah itu ada namanya musyawarah Tuhaput dan musyawarah desa. Kalau musyawarah Tuhaput itu dilaksanakan untuk menghasilkan Tuhaput yang bersifat strategis. Contoh, musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa. Ini dibahas secara internal Tuhaput. Begitu juga dengan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Ya, menetapkan tata tertib Tuhaput dan usulan pemberhentian anggota Tuhaput. Ini dimusyawarahkan secara internal Tuhaput Gampung. Sedangkan musyawarah desa itu diselenggarakan oleh Tuhaput Gampung seperti yang sudah kita bahas yang tadi. Ya, yang menyelenggarakan itu tanggung jawab adalah Tuhaput. Dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Jadi pemerintah desa itu tugasnya hanya memfasilitasi. Ya, diikuti oleh Tuhaput, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa. Ini sesuai dengan Permendes nomor 20 tahun 2019 ya, nomor. Jadi tentang musyawarah desa. Dan juga sebelumnya juga ada Permendes 2014 itu juga membicara tentang musyawarah desa.
Contohnya apa? Musyawarah dan penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMD, penambahan dan pelepasan aset, dan kejadian luar biasa. Nah, ini harus dilalui atau diadakan musyawarah desa. Misalnya teman-teman di desa itu mau mengusulkan di desa kita, Pak, nggak ada BUMG, kita bentuk BUMG. Jadi harus dilalui dengan musyawarah desa. Sepakat nggak Tuan Haput, pemerintah, dan masyarakat untuk membentuk BUMG? Nah, jadi kalau sepakat ya, jadi harus melalui musyawarah desa. Siapa saja yang terlibat dalam musyawarah desa? Yang dimaksud dengan unsur masyarakat desa adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin perempuan pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan masyarakat tidak mampan, yaitu masyarakat miskin, dan juga kadang-kadang kalau mau dihadirkan kaum disabel juga bisa dihadirkan. Kenapa? Agar bisa mewakili seluruh kebutuhan dan juga ketersediaan layanan di kampung berdasarkan kebutuhan masing-masing kelompok. Nah, kemudian tugas selanjutnya yang ketiga itu adalah pengawasan. Tuaput melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, ya, itu melalui monitoring dan evaluasi. Apa yang dilakukan pengawasan? Itu terhadap kegiatan pemerintah desa. Perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan, pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. Ini juga menjadi pengawasan dari Tuaput Gampung. Jadi pelaksanaan pengawasan ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hasil pelaksanaan pengawasan menjadi bagian dari laporan kinerja Badan Tuaput Gampung. Nah, contoh lingkup pengawasan Tuaput, misalnya dalam perencanaan, ya. Apa yang dilakukan? Yaitu pelaksanaan Musdes, pelaksanaan Musrembangdes. Jadi ini diawasi dalam proses perencanaan. Unsur peserta musyawarah juga menjadi bagian dari pengawasan Tuaput. Jangan-jangan peserta musyawarahnya tidak memenuhi unsur dari masyarakat desa. Ini harus menjadi pertimbangan atau pengawasan Tuaput. Materi musyawarah juga begitu. Rencana kegiatan LAB sesuai nggak dengan standar biaya atau dengan regulasi, ini juga menjadi pengawasan Tuaput. Daftar usulan kegiatan kepada kabupaten, provinsi, pusat, ini juga bagian dari perencanaan. Ya, misalnya dalam rencana kampung itu tidak mampu dibiayai dengan dana desa karena anggaran yang dibutuhkan itu cukup tinggi atau cukup besar. Maka desa berhak mengusulkan kegiatan kepada kabupaten, baik itu kabupaten atau kota atau provinsi atau pusat. Ya, misalnya kita membangun sungai yang sudah terjadi abrasi, ya, ataupun sempadannya itu jatuh. Karena kan dengan dana desa nggak sanggup, karena besar anggarannya, maka kita bisa mengajukan ke pemerintah yang lebih tinggi. Begitu juga dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan juga lokasi kegiatan. Ini juga bagian dari perencanaan. Dalam pelaksanaannya yang dilihat adalah progres realisasi keuangan, ya. Misalnya kegiatan baru mulai nol tapi realisasi keuangannya sudah 80%. Nah, ini ada yang salah misalnya. Nah, ini perlu diawasi dalam pelaksanaan. Progres realisasi capaian output. Nah, ini juga misalnya laporan keuangan sudah 80%, tapi outputnya atau bangunannya itu masih pondasi. Masa 80% itu pondasi? Ya, kan nggak realistis. Jadi ini yang perlu dilihat. Kesesuaian RAP dengan realisasi. Ya, swaklola pihak ketiga kerjasama antar desa juga menjadi pengawasan. Padat karya tunai desa. Ini melibatkan berbagai macam unsur masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dalam pelaporan, lingkup pengawasan Tuaput itu yaitu melakukan pengawasan terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah kampung 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran. Misalnya tahun anggaran itu berakhir 2020 itu Desember 2020. Maka 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran itu di PUHP itu wajib
melaporkan keterangan penyelenggara pemerintah kampung apakah sudah sesuai ataupun tidak sesuai ataupun ada temuan-temuan. Nah, ini juga menjadi lingkup pengawasan TOHAPUT kampung. Nah, yang terakhir adalah tugas dan kewenangannya dalam evaluasi. TOHAPUT kampung melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa selama 1 tahun anggaran, ya, yaitu meliputi pelaksanaan RPJM, RKPJ, dan APBJ. Nah, ini juga menjadi evaluasi. Apakah yang ditulis dalam RPJM sudah dilaksanakan? Apakah RKPG yang ditulis dalam RPG sesuai dilaksanakan ataupun APBG sesuai dilaksanakan atau anggaran yang ditulis APBG tidak sesuai? Artinya dalam APBG-nya tidak ada tapi dibelanjakan atau sebaliknya dalam APBG-nya ada tapi tidak dibelanjakan dan LPJ juga ada. Ini jadi temuan-temuan. Capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintahan. Nah, pemerintah desa ya. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan perundang-undangan dan juga melihat mengevaluasi prestasi kepala desa. Nah, jadi jangan jadi kepala desa kadang-kadang diam-diam aja ya, tidak punya karya, tidak punya sebuah inovasi pembangunan yang juga bisa dievaluasi oleh TOHAPUT kampung. Hasil evaluasi dari TOHAPUT kampung atau BPD terhadap laporan tersebut dapat berupa catatan tentang kinerja kepala desa, meminta keterangan atau informasi, menyatakan pendapat ya, baik secara lisan maupun secara tertulis ya, dan memberikan bahan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa. Nah, ini adalah beberapa tugas dan kewenangan TOHAPUT dari segi evaluasi. Nah, ini adalah penugasan untuk teman-teman. Tadi kita sudah membahas kepala desa, sudah membahas TOHAPUT. Sekarang kita akan breakdown, kita akan bahas secara terperinci apa itu tugas sekretaris desa, apa tugas bendahara atau kaur keuangan, apa tugas kaur komunikasi, apa kewenangannya, bagaimana contoh keterlibatannya, bagaimana kualifikasinya, apakah koordinasi itu bisa tamatan SD, apakah koordinasi itu boleh misalnya dia tidak bertempat tinggal di desa, apakah koordinasi itu boleh dia misalnya melanggar hukum sudah dipenjara 5 tahun, nah, atau seperti apa kualifikasinya, cara-caranya, atau ada keterangan-keterangan lainnya. Oh, di tempat kami Pak tidak ada koordinasi, tapi dinamakan dengan apa misalnya. Ini bisa dimasukkan dalam keterangan administrasi. Jadi, teman-teman lihat ini ada beberapa unsur, uraikan tugasnya, uraikan kewenangannya, berikan contoh keterlibatannya, baik itu dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, maupun dalam pelaporan. Lihat kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan berikan juga contoh keterangan lainnya. Ya, baik teman-teman semua, untuk presentasi hari ini, ya.